slide dan platform diskusi yang digunakan selama webinar berlangsung. 3. Peserta diminta untuk hadir 5 menit sebelum acara dimulai dan peserta akan ditempatkan pada ruang tunggu terlebih dahulu. 4. Kegiatan akan dimulai tepat waktu, berapapun jumlah pesertanya. Peserta diwajibkan hadir tepat waktu. 5. ID peserta dalam webinar ini harus menggunakan format sebagai berikut. Nama utama, strip lembaga atau instansi, strip kota atau kabupaten. 6. Mikrofon peserta akan dimatikan jika tidak ada keperluan untuk berbicara, dan kamera peserta boleh dimatikan atau dinyalakan kecuali ada permintaan khusus dari fasilitator. 7. Silakan gunakan fitur raise hand di bagian partisipan untuk pertanyaan dan tanggapan yang akan disampaikan secara langsung pada saat sesi diskusi atau tanya jawab. 8. Peserta dipersilakan untuk memberikan informasi melalui fitur direct message terkait keluhan atau kesulitan mengenai hal-hal di teknis Zoom kepada tim teknis yang bertugas. 9. Pertanyaan dan tanggapan menggunakan fitur chatroom dengan format dalam kurung tanya, kemudian isi pertanyaan, atau dalam kurung tanggapan, kemudian isi tanggapan. 10. Peserta dipersilakan untuk mengisi presensi dan evaluasi setelah acara selesai. Link terkait akan diberikan di kolom chat oleh tim teknis. Terakhir, berikut adalah kontak person yang dapat dihubungi selama rangkaian kegiatan webinar berlangsung. Baik, jika hadirin semua mengalami kendala ataupun keluhan, silakan hubungi kontak person kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Insinyur Yosef Suhaya, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau yang mewakilinya. Yang terhormat, Ibu Dr. Randa Ida Farida, selaku Camat Tanjung Sari atau yang mewakilinya. Yang terhormat, Bapak Muhammad Bangkit, selaku Kepala Desa Gudang. Yang terhormat, Bapak Iwan Setiawan, SMP, selaku Pejabat selaku Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sekaligus pemateri. Yang terhormat, Bapak Arika Tarda, SIP, selaku Direktur BUMDes Tandang Jaya Desa Gudang sekaligus pemateri. Yang terhormat, Bapak Rikrik Sunaryadi, selaku Manajer Kota Jerowo Sidis sekaligus pemateri. Dan tak lupa yang terhormat seluruh tamu undangan dan peserta yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat dan dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin ya robbal alamin. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya dan para sahabatnya. Karena berkat beliaulah, kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Kegiatan webinar dengan judul Pengelolaan Sampah RW Model Zero Waste Desa Gudang ini merupakan kegiatan pertama kali dilakukan oleh Desa Gudang sebagai wadah untuk menularkan semangat kepada masyarakat agar lebih peduli dalam mengelola sampah di kawasannya masing-masing. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum acara webinar ini dibuka, maka perkenalkan, saya Melanie Anissa sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kali ini, yakni 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Sambutan, 4. Pemaparan isi materi sekaligus diskusi, dan yang kelima adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Nurjaman selaku Ketua BPD. Kepadanya, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih. Bisa didengar suara saya, Pak hadirin? Bisa Pak, dipersilahkan. Suaranya Baik. masuk namun kecil. Masih kecil ya. Bentar. Cukup segini? Ya, bisa didengar suara saya? Cukup, Bapak. Ya, ini di luar skenario nih, saya kebetulan tidak ada undangan untuk menjadi pembicara memberikan sambutan. Tapi tidak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama dan paling utama ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan kasih sayangnya. Pada siang hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti acara yang digagas oleh Desa Gudang dalam rangka webinar pengelolaan sampah di Desa Gudang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini selamanya dalam ridha dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, saya tidak tahu nih dari pemerintah daerah Kabupaten Sumedang atau yang mewakilinya, Bapak Ibu atau Ibu Camat yang mewakilinya, kemudian semua hadirin yang berbahagia. Saya Nurjaman sebagai Ketua BPD Desa Gudang menyambut dengan sangat antusias dan menyatakan rasa syukurnya bahwa kegiatan ini bisa terselenggara dan diinisiasi oleh Desa Gudang dan yang lainnya dalam rangka menyebarkan virus kebaikan barangkali ya, dalam khusus dalam hal pengelolaan sampah yang sedang dilakukan di Desa Gudang, terutama di RW 1 sebagai pilot project-nya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh semua, termasuk masyarakat Desa Gudang, khususnya RW 01, selamanya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendapatkan hasil yang diinginkan oleh kita semuanya, yaitu dapat mengelola sampah yang sesuai dengan yang disyaratkan atau yang diharapkan. Sebab kita tahu sampah itu sebagai sahabat sekaligus musuh kita bersama, ya. Sehingga orang hidup yang
bersama sampah ada yang bahagia, ada yang susur sebaliknya gitu. Makanya sampah itu bisa menjadi sahabat kalau sampah itu dikelola dengan baik oleh kita. Kalau tidak dikelola dengan baik, pasti itu sampah itu menjadi kendala atau menjadi musuh kita bersama. Hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan webinar yang dilakukan siang hari ini itu semua dalam kerangka menyebarkan virus kebaikan, ya. Jangan hanya virus corona saja yang disebarkan, tapi virus-virus kebaikan juga kita coba untuk sebarkan melalui kegiatan webinar ini. Akhirnya saya berharap dari apa yang dilakukan hari ini menjadi cikal bakal kebaikan buat kita semuanya, dan kita harapkan apa yang kita lakukan pada hari ini dan siang hari ini, mudah-mudahan kita bisa menjadi pelopor kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk panitia dan pelaksana pada hari ini dalam melaksanakan webinar ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya sampai dengan akhir, dan sekali lagi kita berharap kebaikan-kebaikan ini bisa ditularkan kepada kita semuanya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan ucapan selamat buat panitia dan semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti webinar ini sampai dengan akhir nanti. Sekian saja sambutan dari saya. Mohon maaf kalau tidak teratur ungkapan saya, karena saya juga baru tahu saya diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nurzaman yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, acara yang selanjutnya, yakni acara yang kita nanti-nantikan nih, pematerian sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu langsung oleh moderator kita, Teh Syifa. Sebelumnya kita cek dulu Teh Syifa sudah bergabung. Halo Teh Syifa. Oh, Mei. Sudah hubungnya? Oke, baik, sudah ada ya. Langsung saja untuk sesi ini saya berikan sepenuhnya kepada moderator untuk memimpin pematerian sekaligus diskusi. Kepada Teh Syifa, waktu dan tempat disilakan. Ya, terima kasih kepada Teh Mei atas sambutan yang luar biasa. Juga terima kasih kepada Bapak dari BPD Desa Gudang yang telah menyampaikan sambutannya. Perkenalkan, nama saya Syifa Wijaksana. Saya akan menjadi moderator pada hari ini di acara webinar pengelolaan sampah RW model Zero Waste Desa Gudang. Pada kesempatan kali ini kita punya 3 pemateri atau 3 narasumber yang akan memaparkan mengenai apa itu Zero Waste, model Zero Waste di Desa Gudang itu seperti apa dan jalannya juga seperti apa. Mungkin sebelumnya akan saya sambut dulu gitu ya sambil cek sound. Ada Bapak Arika Tarda SIP. Selamat siang, Bapak. Kemudian ada Bapak Iwan Gustiawan S. MP. Dan ada juga Bapak Rikrik Sunaryadi. Selamat siang semuanya, para pemateri. Mungkin saya memberikan kesempatan di sini untuk para pemateri, yaitu 15 menit setiap pematerinya, kurang lebih 15 menit. Kemudian akan ada sesi tanya jawab di akhir sesi kita setelah pemaparan dari seluruh pemateri. Bagi teman-teman mungkin nanti bisa open mic dan open kamera untuk mengajukan pertanyaannya. Ataupun jika tidak memungkinkan, teman-teman semua bisa mengetik pertanyaannya di kolom chat, di kolom komentar di bawah ya. Nah, untuk mengefektifkan waktu, mungkin kita langsung saja ke pemateri kita yang pertama, yaitu Bapak Rikrik Sunaryadi dari perwakilan YPBB yang merupakan manajer Zero Waste City Kabupaten Sumedang. Bapak Rikrik, apakah sudah terhubung? Siap, Teh Syifa. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah sangat jelas, Bapak. Nah, sambil Bapak menyiapkan share screen-nya, mungkin saya bacakan sedikit CV-nya ya, Pak? Ya, silakan, Teh. Ya, jadi Bapak Rikrik Sunaryadi ini merupakan manajer kota Zero Waste City yang memiliki gelar sarjana ilmu tanah paperta Unpad
dengan pengalaman relawan trainer di 2019, staf lapangan ZWC 2019 hingga 2021, dan manajer JWC Kabupaten Sumedang. Nah, pemateri kita saat kali ini tuh sangat berhubungan gitu ya Pak dengan program ZWC yang sedang dilaksanakan Desa Gudang. Atau mungkin Bapak penginisiasinya ya Pak? Iya, bisa cerita nanti di akhir. Ada cerita. Nah, langsung saja mungkin Bapak biar kita tidak penasaran dan kita tahu bagaimana nih sejarah dari Zero Waste. Langsung saja saya serahkan kepada Bapak Rikrik. Silahkan. Baik, terima kasih Teh Sipa. Terima kasih juga buat para hadirin semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih juga kepada Pak Iwan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Aik, dan rekan-rekan sekaliannya. Baik, saya akan coba share screen dulu. Baik, apakah di layar Bapak Ibu sekalian share screen-nya sudah terlihat? Sudah. Siap, baik. Baik. Bapak Ibu sekalian, webinar pengelolaan sampah RW model Zero Waste ini, sebelum lebih jauh saya mungkin sedikit akan memperkenalkan tentang YPBB-nya sendiri. YPBB sendiri sebenarnya suatu pengembangan yang berdiri tahun 1993, dan kampanye Zero Waste-nya itu dimulai sejak tahun 2005 gitu. Bidang fasilitasi lain adalah di pembangunan berkelanjutan. Program-program kegiatan YPBB sendiri bisa dilihat ada di Twitter-nya, ada di Instagram dan Instagram-nya. Bapak Ibu sekalian mungkin nanti di akhir acara bisa langsung tengok ya gitu tentang YPBB, biar nggak terlalu panjang perkenalannya. Yang pasti kita punya program pelatihan Zero Waste Lifestyle, ada toko organis and refill center, ada Zero Waste Cities yang sekarang kita coba dijadikan model di RW 1 Desa Gudang. Kemudian ada asistensi pengembangan produk kebijakan pemerintahan. Ini yang kedua, asistensi pengembangan produk. Mungkin ini nanti lebih lanjutnya dengan desa dan dengan DLHK dan lain sebagainya. Baik, nah program Zero Waste Cities sendiri mempunyai tujuan besarnya adalah mendorong sistem pengelolaan sampah yang mengedepankan pengurangan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan dan terdesentralisasi. Nah, yang tentu saja, dan ini harus secara berkelanjutan gitu ya. Kemudian tujuan utama lainnya adalah para pihak di sini termasuk pemerintah, masyarakat, pelaku usaha mempunyai paradigma dan kemampuan pengelolaan yang tepat tentang prinsip-prinsip dan pengelolaan sampah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Ya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, tadi bicara di awal bahwa melakukan pengurangan sampah dengan penanganan yang berwawasan lingkungan. Nah, penanganan yang berwawasan lingkungan tersebut kita lakukan dengan cara pemilahan, daur ulang, dan pengomposan gitu. Dan akhirnya ini menjadi pengurangan sampah ke TPS. Ini jangka pendeknya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tujuan utama tadi pengurangan sampah ke TPS 70 sampai 80% gitu. Nah, sisanya bagaimana gitu, yang 20% atau yang 30% itu menjadi tujuan jangka panjang kita. Nah, kalau untuk yang jangka panjangnya tentu saja ini akan mengarah kepada pengurangan sumber sampahnya. Contoh misalnya pengurangan atau pelarangan penggunaan kemasan produk sekali pakai gitu kan. Ada penggunaan kantong plastik, pengurangan styrofoam, sachet dan lain sebagainya. Gitu. Nah, tapi yang akan kita lakukan sekarang oleh Zero Waste Cities ini akan fokus ke penanganan berwawasan lingkungan, yaitu dengan pemilahan, daur ulang, dan pengomposan. Baik. Ketika kita bicara tentang pemilahan, Bapak Ibu sekalian, pasti akan ada permasalahan sebenarnya, terutama ketika misalnya kita melakukan pemilahan nih, tetapi ketika sudah dipilah, digimanakan gitu kan? Ya tentunya harusnya dikumpulkan. Cuman yang jadi masalah saat ini adalah tidak ada yang memastikan pengumpulan secara terpilah. Jadi kalau misalnya dulu ada cerita, ya buat apa di rumah dipilah ya kalau sama petugas sampahnya pun di tempatnya masih bersatu gitu kan? Nah, jadi kita coba ke arah sananya kita jadi masalah sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada
apa sih yang menjadi masalah? Misalnya, tidak ada yang memastikan, sebenarnya tidak ada yang memastikan pengumpulan terpilah gitu. Jangankan pengumpulan terpilah ya Bapak Ibu sekalian, pengumpulan yang biasa saja, maksudnya pengumpulan yang dilakukan sekarang gitu, toh itu tidak ada yang memastikan gitu. Di banyak tempat di Indonesia ini pengumpulan terpilah ini sebenarnya sifatnya sukarela gitu, seadanya atau semampunya gitu. Artinya kalau ada iuran atau bayar itu bayar semampunya gitu kan. Ketika harus ikut pengumpulan, mau ikut atau tidak, ya itu terserah mereka ya. Jadi tidak ada semacam kewajiban atau kepastian gitu kan. Akhirnya kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, jika ada warga atau ya orang-orang yang akhirnya buang sampahnya dibuang ke sungai atau disimpan atau dibuang ke suatu tempat gitu, itu tidak bisa artinya karena terserah dia tidak mengikuti pengumpulan toh gitu kan, karena tidak ada kewajibannya gitu. Kalaupun ada juga mungkin belum tersebar luaskan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada yang memastikan pengumpulannya. Kemudian tentu saja tidak ada penegakan aturan atau belum ada penegakan aturan. Aturannya sih sudah ada mungkin ya. Nanti kita cek di Perda, di Perbuknya. Mungkin ini nanti Pak Iwan nih yang lebih jelas ngebahas di sini gitu. Dan tentu saja untuk pengumpulan ini pasti membutuhkan pembiayaan Bapak Ibu sekalian. Baik, ini masalah kita. Nah, ketika pemilahan tidak ada pengawasan tentang pemilahan atau tidak ada yang memastikan pengumpulannya, yang terjadi adalah sampah tercampur. Oleh karena itu, kita di awal bicara tentang pemilahan sampah supaya sampah tidak tercampur. Dan ketika sampah jadi tercampur, kalau Bapak Ibu sekalian lihat ke jalanan atau ke TPS atau kemanapun, pasti akan dirasakan kelihatan ya kotor, ya jijik, ya, yang semerawut lah gitu. Itu yang bisa dirasakan. Tapi kalau misalnya kita ambil beberapa poin utama ketika sampah tercampur, Bapak Ibu sekalian, ini tentu saja akan menurunkan kualitas material yang diperoleh menurun. Misalnya nih, ada pemulung atau yang lainnya akan mengambil sampah-sampah yang mempunyai nilai ekonomis misalnya. Tetapi didapatnya sampah itu sudah tercampur. Tentu saja ini akan menurunkan kualitasnya. Pertama, selain menurunkan kualitas juga mungkin akan biaya tambahan karena pertama kotor, terus tentu saja harus dibersihkan dan lain sebagainya, itu membutuhkan biaya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Artinya pasti yang dihasilkan pun menurun. Kemudian ketika misalnya kita akan memanfaatkan atau mengolah sampah organik hasil tercampur juga, itu ada kemungkinan besar racun-racun yang ada di sampah tersebut bisa bisa mengkontaminasi atau bisa keluar gitu dari sampah-sampah tersebut. Dan akhirnya ketika kita mau membuat sebuah kompos, tentu saja komposnya juga ini mungkin akan mengandung bahan beracun tadi. Itu. Kemudian ketika masalah sampah tercampur, Bapak Ibu sekalian, yang udah pasti jelas nih akan menimbulkan ketidaknyamanan mata gitu ya, kesermerawutan, dan yang pasti sarana dan prasarana pengumpulannya pun akan menjadi kumuh. Tidak hanya kumuh Bapak Ibu sekalian, tetapi juga menjadi rusak. Terutama nih biasanya rusaknya itu karena air lindian dari sampah yang tercampur. Gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya ini yang dilakukan oleh Zero Waste Cities, karena di sini ada saya sebut zonanya zona privasi sama zona publik. Zona privasi ini saya menyebutnya bahwa pemerintah sebenarnya tidak bisa melakukan intervensi secara langsung gitu, tidak bisa mengawasi secara langsung bagaimana warganya melakukan pemilahan gitu kan. Nah, yang bisa dilakukan oleh Zero Waste Cities adalah mengintervensi sistemnya, yaitu melakukan dengan pengumpulan terpilah. Pengumpulan terpilah ini adalah menyiapkan sarana pengumpulan yang sudah terpilah. Artinya, ketika warga disarankan untuk melakukan pemilahan sampah di awal, gitu, antara organik atau anorganik, gitu kan. Nah, kita bisa mengawasi dengan melakukan pengumpulan terpilah, si petugasnya pun atau sarananya pun digunakan atau disediakan dengan keadaan yang terpilah juga. Nah, artinya Zero Waste Cities juga ini membantu pengawasan gitu, terhadap warga dengan nanti dicek apakah warganya ini sudah tepat atau belum dalam melakukan pemilahan sampah. Gitu. Dan selanjutnya ini menjadi zona publik dan mungkin bisa diintervensi oleh pihak lain karena pengumpulan terpilah, ada intervensi sistem.
kemudian ada nanti pengolahan dan pengangkutan terpilah tentu saja. Ini akan nyambung terus. Nah, pola operasional pengelolaan sampah yang kita lakukan ini yang diterapkan di Desa Gudang sebagai zero waste cities, artinya pemilahan di rumah tangga kita menggunakannya sebagai jadi dua jenis, jadi organik dan residu gitu kan. Nah, dari warga atau rumah yang sudah memilah itu tempatnya sudah terpilah, kemudian ketika dikasihkan ke petugasnya, si petugas sampahnya juga menggunakan wadah yang terpilah begitu ya. Sudah disediakan mana anorganik, mana organik, mana sampah residu seperti pupuk dan pembalut. Akhirnya dari pengumpulan terpilah ini Bapak Ibu sekalian, ini nanti ada untuk misalnya untuk anorganik bisa digunakan di tempat penyimpanan atau penjualan sampah daur ulang. Sedangkan untuk sampah organik sebisa mungkin dikelola, diselesaikan di kawasan. Bila tidak mampu diselesaikan di kawasan, kita bisa melakukan pengangkutan overflow sampah organik, bisa menghubungi ya di sini Desa Gudang mungkin ada beberapa rekanan pengelolaan sampah organik lah ya, nanti bisa dimanfaatkan. Dan yang terakhir ini adalah pengangkutan sampah residu yang akhirnya ini yang jadi masalah lah ini. Residunya ini ya tentu harus dibuang. Namun ketika pengelolaan operasional sampah ini kita bisa memanfaatkan atau mengurangi timbulan sampah yang masuk ke TPA atau ke TPS karena kita sudah melakukan pengelolaan kawasan, misalnya ada penyimpanan sampah daur ulang dan pengkomposan di kawasan. Nah, ini sih ada kalimat sedikit bagaimana semakin banyak yang memilah, berarti semakin banyak yang dikelola di kawasan, terutama untuk sampah organiknya. Ketika semakin banyak sampah yang dikelola di kawasan, maka waste diversion-nya atau jumlah sampah yang dikelola di kawasannya akan semakin tinggi dan akhirnya akan mengurangi timbulan sampah yang masuk ke TPA. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, program utama Zero Waste Cities-nya itu sendiri adalah pengembangan sistem pengumpulan. Nah, yang dilakukan oleh kami YPBB di Desa Gudang ini, kita sudah mengedukasi seluruh rumah ini di RW model ya Bapak Ibu sekalian, belum seluruh rumah di Desa Gudangnya. Kemudian kita juga melakukan pelatihan petugas pengumpul sampah. Jadi kalau misalnya petugas pengumpul sampah yang biasa membawa sampahnya nyampur, sekarang kita dipisahkan. Atau mungkin di desanya tidak ada petugas pengumpul sampah, kita buatkan atau kita adakan petugas pengumpul sampah. Karena tadi ya ketika sudah memilah harus dikumpulkan dong sampahnya. Terus siapa yang mengumpulinnya? Ada petugas sampah. Kemudian kita juga melakukan infrastruktur pengolahan sampah. Nanti saya lihatkan ada beberapa yang kita gunakan di Desa Gudang. Kemudian program utama yang akan dikerjakan oleh Zero Waste Cities adalah Master Plan Kelurahan tentang rencana teknis pengelolaan sampah. Jadi ini siap-siap aja nih Desa Gudang mungkin akan mencoba menerapkan rencana teknis pengelolaan sampahnya. Selanjutnya ada regulasi skala kota dan kabupaten berupa Perda, Perwal, dan terakhir adalah mencoba melakukan penegakan hukum. Tentu saja bekerja sama dengan berbagai dinas yang kompeten berkaitan sana. Baik, targetnya sih Bapak Ibu sekalian tetap kita mengacu ke Jakstrada sama Jakstranas ya tahun 2025 yaitu mencapai tingkat pengurangan sampah 30% dan penanganan sampahnya 70%. Gitu. Ini untuk perluasan nanti bisa skip saja, tapi Bapak Ibu sekalian ini yang ingin saya sampaikan. Jadi 2 bulan yang lalu Desa Gudang ini sudah melakukan tahapan program Zero Waste Cities, mulai dari profiling, sosialisasi gitu kan, melakukan konsultasi dan desain sistem, penyiapan sarana pengomposan dan sarana pengumpulannya, kemudian dilanjut dengan pelatihan petugas sampah. Kemudian dilakukan edukasi dari rumah ke rumah tentang program pemilahan sampah di rumah. Setelah itu kita coba lakukan pengumpulan terpilah dan terakhir ini kita lakukan monitoring dan evaluasi. Nah, pada kesempatan ini sebenarnya kita mau menyampaikan hasil monitoring dan hasil evaluasi yang dikerjakan oleh kita. Baik, kita lihat ya hal-hal yang sudah dikerjakan oleh Zero Waste Cities. Ini beberapa hasil dokumentasi kegiatan kita yang dilakukan di Desa Gudang, tentu saja dengan desa. Kemudian kita lanjut dengan koordinasi dengan RW, kawasan. Di sini ada foto yang seperti di masjid atau yang lainnya. Ini lebih ke
kita melakukan konsultasi sistem, desain sistem. Mau dibagaimanakan nih sampah di RW 1 ini? Kita diskusi banyak dengan RW di sana gitu kan, dengan RT-nya juga supaya mendapatkan desain yang pas untuk Desa Gudang ini, terutama untuk RW 1 sebagai RW model. Ini beberapa contoh sih desain pengumpulan sampah yang akhirnya sekarang di Desa Gudang RW 1 itu ada dalam 1 minggu ada 3 kali pengambilan sampah terpilah gitu kan. Itu di atas juga ada contoh poster, nanti kita lihat. Selanjutnya ini penyiapan sarana dan pengumpulan pengomposan. Jadi kita siapkan sarananya berupa pushcat, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada ember, embernya ini adalah untuk ember organik gitu kan. Nah, terus ada satu lagi karung untuk sampah plastik daur ulang atau sampah anorganik. Ini ada lahan yang semulanya seperti ini, lahan kosong gitu ya. Ini juga ada kebun. Kita sulap dijadikan untuk sarana atau tempat pengomposan. Jadi dibuatkan lubang kompos dan ada bata rawa. Kang, punten waktunya 2 menit lagi ya. Oke, bisa di extension ya 5 menit lagi, bisa sedikit banyak. Siap. Oke, ini yang dilakukan oleh door to door, Bapak Ibu sekalian. Kita melakukan briefing. Di sini juga Pak Kuwu ikutan terjun langsung ya ke lapangan, menyampaikan edukasi ini ke setiap warga. Ini adalah proses yang dilakukan pada saat monitoring pengumpulan terpilah. Jadi petugas mengunjungi rumah-rumah, mengambil sampah yang sudah terpilah dari setiap rumah, gitu kan. Ada sampah organik, ada anorganik, gitu kan. Selanjutnya sampah itu dikumpulkan dengan sarana pushcat tadi. Nah, sebelum masuk ke titik kumpul itu dihitung, kita timbang berapa jumlah sampah organik, berapa jumlah sampah anorganik, dan berapa jumlah residu. Oke. Selanjutnya ada titik kumpul, kemudian terakhir adalah diangkut oleh cator, dan tentu saja ini terakhir karena kita Desa Gudang ini ternyata belum punya TPS gitu kan, artinya kita menggunakan sarana dari DLHK dengan truk. Nah, ini untuk organik kita masuk ke lahan pengomposan tadi. Ada pengomposan lubang kompos dan ada bata tawang. Baik, Bapak Ibu sekalian. Dan ini yang disulap ya, awal dan akhir. Nah, ini awalnya gini, sekarang akhirnya jadi ada tempat pengomposan. Oke. Nah, ini yang penting Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan 5 menit lebih dikit bisa tersampaikan. Jadi hasil, kita melihat bahwa hasil setiap hari proses monitoring itu kita hitung sampah organik, sampah anorganik, sama dan residunya. Kalau dilihat dari layar Bapak Ibu sekalian, residunya tetap ya masih banyak gitu. Organiknya ya lumayan banyak sih gitu. Oke, jadi masalah kita bisa dapat angkanya. Ini juga terakhir ada bagaimana total sampah yang dihasilkan di desa, kemudian bagaimana jumlah sampah yang dapat dikelola di kawasan. Dan kalau kita simpulkan dalam 1 bulan kemarin kita melakukan monitoring door-to-door collection adalah seperti ini. Jadi pencapaian program Zero Waste City Kabupaten Sumedang di RW 1 ini, selama proses monitoring door-to-door collection dilakukan, ternyata dihasilkan sampah organik sebesar, yaitu tadi 1.263 kilo gitu kan. Anorganiknya 209, residunya 1.700. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita coba lihat ke angka timbulan sampahnya. Jadi kalau misalnya tanpa pemilahan sampah dan tanpa pengumpulan terpilah, sampah RW 1 yang masuk ke TPA gitu atau dengan kata lain RW 1 menyumbang sampah itu sebesar 357 kilo sampah yang dihasilkan. Tetapi karena sistem intervensi sistem pengelolaan sampah yang terpilah dari rumah ke rumah, sampah organik dan anorganik ini tidak dibuang atau tidak keluar dari kawasan. Artinya yang keluar dari Desa Gudang ini, maksudnya dari RW 1 ini, hanya residu dan popok pembalut gitu. Nah, berapa besar hasil yang dikelola oleh RW 1 ini, kita lihat ke waste diversion-nya. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian, Desa Gudang RW 1 itu sudah sudah mulai mengurangi sampah gitu kan, atau sampah yang dikelola di kawasan itu sebesar 44
0,7%. Anggaplah 45% dikelola di kawasan. Sisanya yang 60 sana sedikit itu adalah diberikan menjadi residu dan diangkut menjadi tanggung jawab kota. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, seandainya misalnya ini kita tingkatkan, artinya timbulan sampah semakin berkurang kalau memang kita punya sistem yang lebih jelas, gitu, penerapan sistemnya, intervensi sistemnya juga didukung oleh semua pihak. Nah, terakhir, yang ini yang harus dipikirkan bersama ya, mungkin tidak RW 1 aja, tapi dengan yang lain. Karena si RW 1 itu belum ada TPS, tapi ada BSI loh. Nah, ini KBSI ini. Jadi saat ini si residu diangkut oleh Cator dan menunggu menunggu truk dari DLHK. Tapi ini untuk kedepannya mungkin nanti bisa pemanfaatan pengelolaan residunya pun bisa di kawasan. Kalau saya sih melihatnya si bank sampah induk ini mungkin ke depan bisa menjadi perhatian gitu, sehingga ketika sampah residu atau sampah yang ada di desa Gudang RW 1 dan RW-RW lainnya di desa Gudang bisa selesai dikelola oleh kawasan Gudang sendiri. Dan akhirnya harapannya tentu saja ini sampah LHK, truk sampah Pak Iwan lah kalau saya namanya. Truk sampah Pak Iwan mau numpuk sigakia mungkinnya Pak Iwan ya. Ketika misalnya pemilahan sampah sudah dilaksanakan, intervensinya juga jelas, penegakan hukumnya jelas, kebijakannya jelas, mungkin sampah DLHK-nya mau numpuk sigakia gitu. Nah, baik, itu intinya, tapi ini saya akan sedikit menyampaikan yang diharapkan dari webinar ini adalah Bapak Ibu sekalian, intinya adalah sistem pengumpulan sampah terpilah dari rumah ke rumah ini dan pengangkutan terpilah sampah organik, pengelolaan sampah organik di kawasan ini diharapkan bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Harapannya itu. Yang kedua, pihak stakeholder mampu terus mendukung dan mempertahankan sistem pengumpulan sampah terpilah dan pengelolaan sampah organik di kawasan. Dan terakhir nih, tentu saja nanti berhubungan dengan desa dan pemerintahan. Kejelasan mengenai tata kelola persampahan, operasional, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan peran serta warga. Ini mungkin nanti dibahas Pak Iwan tadi, jelasnya. Dan terakhir, kalau ini cita-cita JWC ya, bertambahnya jumlah pelayanan pengumpulan sampah terpilah, gitu kan. Bertambahnya jumlah rumah yang teredukasi tentang pentingnya pemilahan sampah terpilah di rumah. Meningkatnya angka ketaatan warga terhadap pemilahan sampah, meningkatnya angka zero waste diversion, atau waste diversion-nya, dan bertambahnya jumlah sarana pengelolaan sampah organik di kawasan, sehingga ujung-ujungnya adalah kita bisa benar-benar melakukan pengelolaan sampah di kawasan 70%, 80%. Sisanya yang 30, yang 20 itu residu yang memang tujuannya jangka panjang yang tadi disebutkan. Itu mah seperti sampah plastik, sampah yang lainnya. Begitu mungkin dari saya, Teh Sipa, maafkan lebih dikit gitu. Mudah-mudahan nanti bisa lebih lanjut di diskusinya. Terima kasih. Ya, terima kasih juga kepada Pak Rikrik atas penyampaiannya. Tadi ya teman-teman, penyampaian yang sangat sederhana tapi mudah kita pahami gitu dengan berbagai istilah-istilahnya, tapi disederhanakan oleh Pak Rikrik, itu sangat keren sekali. Kita bisa mengambil bahwa sampah itu, penanganan sampah berwawasan lingkungan gitu. Kita bisa pemilahan, daur ulang, dan pengomposan. Harapannya masyarakat terlibat gitu ya, Pak Rikrik, dengan pola-pola yang ditetapkan oleh Zero Waste gitu. Nah, mungkin selanjutnya kita akan nonton dulu video video wawancara warga dari kesan warga setelah adanya program dan harapan warga mengenai adanya program dari RW model Zero Waste ini. Silahkan, mungkin boleh kita play videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bangkit. Saya Kepala Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Untuk metode atau sistem pengelolaan sampah di Desa Gudang, sebelum adanya kegiatan JWC ini,
masyarakat belum mempunyai inisiatif atau belum ada ide untuk melaksanakan kegiatan pemindahan sampah di rumah. Yang mana umum di Desa Gudang masyarakat itu ingin praktis, semua jenis sampah disatukan. Masalah sampah di RW 1, saya dulu sebagai RT tidak ada solusi mengenai sampah. Dulu kondisi sampah jadi problem, jadi masalah utama di RW 1, di mana RW 1 bingung membuang sampah berserakan di mana saja, terutama di solokan, di lapang. Sampah menjadi problem utama untuk RW 1. Terlihat setiap rumah ada sampah yang tidak teratur, berserakan, dan terjadi pembakaran sampah hampir di setiap rumah. Dulu sebelum adanya program, masyarakat RW 1 masih sebagian ada yang membakar di rumah dan sebagian lagi ada yang membuangnya ke pasar. Ya, kesulitan masyarakat RW 1 untuk membuang sampah ya karena tidak ada tempat pembuangan sampah dan belum ada solusi bagaimana cara mengolah sampah dengan baik dan benar tentunya. Ya, itu acak-acakan banyak yang buang sampah di kebun, di pinggir lapang, di solokan, dan ya itu berantakan pokoknya. Hari ini kita telah menyelesaikan World Clean Up Day dari tanggal 17 sampai 19 September di Desa Gudang. Mudah-mudahan aksi pilah sampah ini, World Clean Up Day ini bukan hanya sebagai sebuah aksi, tapi berkelanjutan ke depannya menjadikan Desa Gudang bersih dari sampah. Pilah sampah dari rumah, kurangi sampah sehingga lingkungan bersih dan asri. Gudang bangkit, Sumedang simpati, Jabar juara, Indonesia hebat. Terus bayar kan di sana, seikhlasnya sih gitu. Daripada kita buang ke tempat yang nggak jelas, maksudnya kan banyak yang buang di paduan Kuba gitu kan. Orang pada nggak mau bayar kan di situ soalnya. Karena kita males bawa ke sana, ini padahal sih lebih deket ya. Cuma ya agak males aja, tapi kalau ada yang ngangkut sih mau banget gitu. Bangkit bersama, mandiri sejahtera. Tepuk tangan bagi kita semua. Ya, ketika mengikuti DTDE tentunya menjadi pengalaman yang sangat berkesan bagi kami sebagai kader posyandu. Dalam program ini kami harus terjun ke masyarakat RW 1 yang bisa dibilang introvert ya atau menutup diri. Waktu itu kami didampingi oleh tim YPBB. Ada sebagian masyarakat yang tidak mau dikunjungi rumahnya oleh tim YPBB sehingga hanya mengizinkan kami untuk masuk ke rumahnya untuk melakukan edukasi seperti itu.
kita mendidik masyarakat, mengedukasi masyarakat dengan kegiatan JWC ini, yaitu dengan memilah dan memilih sampah rumah tangga. Yang tadinya masyarakat membuang sampah di mana saja, alhamdulillah sekarang masyarakat sudah mulai disiplin untuk kegiatan atau untuk pemilahan sampah di rumah. Alhamdulillah setelah adanya Zero Waste Cities ini, RW 1 merasa terbantu, termotivasi untuk mengolah sampah, di mana di RW 1 sekarang sampahnya udah teratasi, lingkungan menjadi bersih dari sampah yang tadinya berserakan. Ada program JWC persampahan di RW 1, alhamdulillah terlihat di setiap rumah sampah semakin teratur, bersih, dan setiap 1 minggu 3 kali dilakukan pengangkutan sampah ke TPA. Alhamdulillah rada ini bersih lingkungannya, sampahnya jadi terkumpul itu, jadi rada rapi lah, lumayan. Harapan saya ke depan untuk kegiatan sampah ini, yang pertama di RW 01 mudah-mudahan kegiatan JWC ini sukses, bisa berjalan dan bisa menghasilkan yang terbaik, terutama kita bersih dari sampah. Yang kedua, ada nilai ekonomi untuk masyarakat RW 01. Selanjutnya, saya berharap mudah-mudahan kegiatan JWC ini bisa menular terhadap atau kepada RW-RW yang ada di Desa Gudang, sehingga masalah sampah di RW atau di Desa Gudang bisa selesai di masa jabatan saya selama 6 tahun menjadi Kepala Desa Gudang. Mari kita sukseskan kegiatan pilah sampah dari rumah. Maka dari itu kita sukseskan gerakan pilah sampah dari rumah. Mudah-mudahan kegiatan pilah sampah ini bisa menjadi prototipe dan bisa menjadi contoh khusus untuk RW 01, umumnya untuk masyarakat Desa Gudang. Harapan saya sebagai RW, karena sampah itu menjadi masalah utama, jadi program ini harus berlanjut. Ayo kita pilah sampah dari rumah, sukseskan program Zero Waste Cities ini. Mudah-mudahan RW 1 bebas dari sampah dan taat akan ketertiban dan kebersihan. Harapan persampahan di RW 01 ini supaya dilakukan setiap waktu sehingga bibit-bibit penyakit semakin menjauh dan tentu masyarakat akan semakin sehat. Kepada warga 01 Desa Gudang supaya setiap hari ada penertiban sampah dengan cara memilah sampah organik dan sampah anorganik, sehingga pada saat ada petugas mengambil sampah maka akan semakin cepat dan tentu akan semakin sehat. Semoga yang belum bisa mengikuti program ini bisa sadar diri bahwa program ini untuk kebaikan masyarakatnya, untuk kebaikan diri kita sendiri, bisa ikut, yang belum mengikuti bisa ikut dalam program ini. Harapannya setelah melihat kondisi lingkungan menjadi lebih bersih, lebih asri, diharapkan bisa atau tertarik untuk mengikuti program ini untuk yang belum memilah. Dan setelah mengetahui manfaatnya tentunya pasti akan mau untuk ikut program ini. Yuk kepada warga RW 1 Desa Gudang, mulai dari sekarang kita mulai memilah sampah lagi. Karena kalau bukan oleh diri kita sendiri, mau oleh siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, mau kapan lagi? Nantikan launching nama program JWC Desa Gudang segera! Nah, itu dia tadi videonya dari masyarakat Desa Gudang di RW model ya Pak. Nah, ternyata masih banyak beberapa kendala juga dari masyarakatnya. Tadi ada yang masih belum mau rumahnya didatangi ataupun seperti apa. Mungkin
sekarang nih bisa kita dengar dari Direktur BUMDes Tandang Jaya Desa Gudang, yaitu Bapak Arika Tarda SIP yang juga akan memaparkan materi selanjutnya. Halo Bapak Arika Tarda SIP, apakah sudah terhubung? Ya, selamat siang Teh Siva. Selamat siang, sehat Bapak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Pak? Ya. Ya. Sebelumnya mungkin saya akan bacakan CV dari Bapak Arika. Pak Arika ini lahir di angka 24 April 1985 di Griha Taman Lestari Blok C3 ya. Jabatannya sekarang adalah Direktur BUMDes. Tadi juga di video ada Bapaknya. Kemudian pendidikan 1 SMPN 1 Tegasari, SMA N1 Sumedang, dan Hubungan Internasional Unpas Bandung. Organisasi yang telah digeluti adalah Ketua Yayasan Bakti Tanjung Nusantara, Ketua Bidang 6 HIPMI Kabupaten Sumedang, Ketua LPK Arya Tolu Persada, dan Kepala Kemantren Karaton Sumedang Larang. Nah, mungkin Bapak untuk mengefektifkan waktu bisa langsung memaparkan materinya untuk kita semua, waktunya 15 menit, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana. Yang terhormat Pak Ketua BPD, yang saya hormati Pak Nurjaman, dan kawan-kawan yang lainnya yang telah hadir di tempat ini. Kenapa BUMDes Desa Gudang sekarang bergelut juga di persampahan dan berkolaborasi? Karena kita sadar betul, Pak Iwan, hatur nuhun, tos tongkap, kita mulai dari sampah dulu. Dan sampah ini adalah sebuah masalah dari kita semua. Nah, slide selanjutnya di sini dari di video kita sangat melihat banyak sekali logo-logo Gudang Bangkit Bapak Ibu. Nah, di sini yang paling penting kenapa gerakan Gudang Bangkit ini kita munculkan di Desa Gudang. Karena dalam bahasa bangkitnya sendiri kita mulai bangun kembali, dan kebetulan kepala desa kita juga bernama Muhammad Bangkit, Pak. Kawan-kawan semua. Jadi gerakan Gudang Bangkit ini menjadi sebuah nyawa di Desa Gudang, bagaimana kita berkolaborasi ke semua hal, ke semua aspek, dan membangkitkan lagi khususnya perekonomian di Desa Gudang. Serta suaranya tidak terdengar, tidak keluar. Oh. Halo. Ada suaranya? Ada, Pak. Ada. Oke. Saya ulangi lagi ya, Pak. Ya, hatur nuhun kasadayana. Gerakan Gudang Bangkit ini kita inisiasi dengan kawan-kawan semua di Desa Gudang karena kebetulan kepala desanya namanya Muhammad Bangkit, dan ini pas sekali dengan niat kita untuk meningkatkan kebangkitan Desa Gudang. Nah, di sini ada kawan-kawan dari mulai saya lihat ada Patriot Desa, ada juga kawan-kawan dari lembaga-lembaga yang lain yang memang concern terhadap lingkungan. Nah, di BUMDes, apa yang menjadi concern BUMDes? Bapak Kepala Desa sangat menitik beratkan kepada kami beberapa hal tentang peningkatan ekonomi, khususnya menanggulangi masalah dengan solusi ekonominya. Nah, slide berikutnya saya jelaskan dulu apa sih Gudang Bangkit, karena dari tadi Pak banyak logo-logo ini nih, tanpa mengetahui esensi logo ini kita akan tidak bangga terhadap sebuah logo. Gudang Bangkit ini kita mulai dari bagaimana kita memiliki budi yang luhur, amanah, nyeni, gotong royong, kreatif, inovatif, dan transparan, sehingga diharapkan gerakan Gudang Bangkit ini bisa membangkitkan Desa Gudang dari seluruh aspeknya, baik karakternya, baik dari budayanya, dan baik dari pola manajemen semuanya. Nah, berhubungan dengan tempat pengelolaan sampah kita yang menjadi RW model di RW 1, kita memang dengan YPBB dimulai dengan inisiasi mana dulu nih yang kita akan kerjakan. Nah, betul Pak Tahyudin, terima kasih. BSI juga di Desa Gudang ternyata pada saat saya menjadi
pengelolaan BUMDes itu ada BSI yang memang akan kita kembangkan seperti apa. Nah, next selanjutnya. Nah, BSI akan kita kembangkan menjadi konsep ekonomi sirkular. Apa itu ekonomi sirkular? Bagaimana kita memutarkan perekonomian kita dimulai dari tempat kita yang sudah diberikan oleh BSI, oleh kementeriannya itu BSI. Bank sampah induk itu tidak hanya bahasanya bukan bank saja atau tempat menyimpan saja, tapi bagaimana kita memutarkan roda ekonomi dari BSI itu tersebut. Maka slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat konsep sirkular ekonomi ini sudah dimulai di Indonesia. Jadi kalau dulu kan kita biasanya pakai, bawa pakai, gunakan, buang, udah beres. Nah, terus sekarang ada recycling ekonomi dulu. Udah dibawa, terus dipakai, digunakan, akhirnya dibuang lagi. Nah, mudah-mudahan ke depannya kita konsep sirkular ekonomi ini kita kembangkan di Desa Gudang, dan BUMDes Gudang ini sangat mendukung tentang konsep SDGs itu sendiri. Jadi konsep berkelanjutannya. Kenapa? Karena sebuah program ini kalau kita tidak pikirkan dari segala sudut, maka program itu tidak akan bisa melanjutkan program itu menjadi lebih baik lagi. Sehingga untuk sampah, kalau Kang Rikrik dengan setup sistemnya, kawan-kawan yang lain dengan sistem-sistem sampahnya, nah kami dari BUMDes harus berpikir bagaimana nih konsep ekonominya kita bisa kembangkan sehingga bisa mendukung program ini. Bensina lah dari BUMDes. Kita sudah siapkan ada beberapa program, mulai dari BSI itu siapkan magotnya, dan bukan hanya budidaya magot yang kita siapkan, tapi kita sudah kerjasama dengan salah satu perusahaan, yaitu PT Bangun Bumi Investama. Mereka siap untuk mengadakan pelatihannya, siap untuk membeli produk kami, yaitu magotnya, untuk mereka gunakan untuk peternakan mereka dan pertaniannya. Sehingga tidak hanya dari produksi saja, tapi kita BUMDes menyiapkan pola pemasarannya sampai nanti bagaimana nih kesejahteraan para pendukung program-program JWC ini di Desa Gudang. Seperti itu untuk konsep sirkular ekonomi. Lanjut slide berikutnya. Nah, biasanya kalau kita kan di sini seperti ini ya. Kalau dulu terkenalnya 3R nih. Nah, sekarang mudah-mudahan kita naik lagi nih ke 5R dari mulai reduce. Nah, saat ini kita di Desa Gudang mencoba untuk memilah dulu. Nanti mudah-mudahan level berikutnya kita bisa mengurangi penggunaan sampah plastik dulu. Sampah-sampah kita reduce, lalu kita gunakan kembali di BSI, lalu recycle, lalu recovery karena banyak di Desa Gudang saat ini lahan-lahan yang memang menjadi tempat pembuangan sampah, dan itu kita harus normalisasi kembali karena lahan-lahan itu tidak akan mungkin menjadi penyerapan air karena terganggu oleh sampah-sampah plastik. Oke, terakhir repair, saya ingat, nah ini terakhir kita gudang bangkit. Kenapa saya ucapkan gudang bangkit? Ya, mudah-mudahan kita bisa bangkit bersama. Dan tujuan apa sih yang akan kita capai? Yaitu mandiri sejahtera. Nah, saya tidak akan banyak menceritakan. Tadi yang paling penting adalah pada saat Kang Rikrik membicarakan tentang Zero Waste City-nya, program itu yang paling penting kita bicarakan. Yang saat ini yang ingin saya sampaikan dari BUMDes Desa Gudang adalah bagaimana gerakan Gudang Bangkit ini yang diinisiasi oleh Kepala Desa dan kawan-kawan semuanya bisa menjadi faktor dan mesin pendukung bagi pengelolaan sampah di Desa Gudang. Semangatnya kebangkitan kita saat ini bisa mendukung semuanya dalam hal pengelolaan sampah. Dan utamanya bagi BUMDes Desa Gudang adalah keberlanjutan program. Bagaimana keekonomian didukung oleh sosial kita dan sehingga pengelolaan kita berkelanjutan tanpa mengurangi hal-hal yang kita
ragukan. Kadangkala banyak program yang memang kedepannya tidak berjalan. Nah, mudah-mudahan di Desa Gudang ini kita pakai RW model dulu, RW 1, mudah-mudahan nanti kita lanjut di RW-RW yang lain dan nanti akhirnya satu desa. Mudah-mudahan Pak Iwan, abdi itu Desa Gudang teu acan BSI tos gaduh Pak, mudah-mudahan kita akan bergerak. Nanti kita TPS 3R-nya juga mudah-mudahan bisa ada sehingga Desa Gudang bisa mengelola secara mandiri sampahnya. Itu saja Teh Siva, hatur nuhun. Tidak banyak yang saya sampaikan, yang paling penting adalah roda ekonomi yang harus kita perkuat. Betul, hatur nuhun juga Pak Arika ya, betul sekali karena terkadang masyarakat perlu pemotivasi gitu Pak, dorongan. Ya. Betul. Oh iya, satu lagi, Teh Siva. Ya. Saya lupa. Kemarin kita sudah ngobrol dengan pihak Kepala Unit BRI dan mudah-mudahan Desa Gudang menjadi salah satu desa brilian yang akhirnya nanti kita pengelolaan keuangan dan manajemen ekonominya kita akan buat secara digital. Nah, nanti di RW 1 juga itu kita akan digitalisasi semuanya. Bank sampah induk yang ada di Desa Gudang nanti pengelolanya akan secara digital. Itu saja. Terima kasih, Tesiva. Terima kasih juga Bapak, sangat keren sekali ya ini. Jadi dari sisi-sisi ekonominya nih bagaimana gitu, ternyata sudah dipikirkan juga oleh BUMDes dari Desa Gudang gitu, bahwa program ini tidak hanya tentang lingkungan saja, selain melindungi lingkungan juga kita ada perekonomian yang berputar. Gitu. Keren sekali ya Pak. Semoga lancar programnya baik dari YPBB maupun dari BUMDes Desa Gudang. Nah, mungkin selanjutnya ya kita beralih ke pemateri selanjutnya. Tapi sebelumnya, jika teman-teman ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin ditanyakan kepada pemateri, bisa langsung ditulis di kolom chat. Pertanyaannya diajukan untuk siapa dan pertanyaannya apa. Boleh diisi di kolom komentar. Nah, kemudian kita akan langsung ke pemateri kita yang ketiga, yaitu Bapak Iwan Gustiawan Esfut MP dari Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Sumedang. Halo Bapak Iwan, sudah terhubung? Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes, Bapak. Gimana suara saya terdengar oleh semua partisipan? Peserta? Terdengar Bapak. Ya. Mungkin sebelumnya ya. Terima kasih pembawa acara Ibu Siva ya. Bu, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih yang kami hormati Kepala Desa Gudang, kemudian berikut dengan Ketua BUMDesnya Pak Arika. Di sini juga saya terlihat dengan Pak Sendi dari PBB, Pak Rikrik. Selamat sore, terima kasih atas atensinya untuk Dinas LHK. Sebetulnya apa yang kami sampaikan hari ini sebetulnya sudah tercover oleh Pak Sendi juga, oleh Pak Rikrik, oleh Pak Arika sebagai Ketua BUMDes. Namun kita akan menegaskan saja. Mungkin saya akan dimulai dengan video dulu Bu ya. Izin Pak. Sebentar, Pak. Bisa di share itu ya, share screen. Boleh Bapak, mangga. Sebentar. Udah masuk Bu ya? Oke, sebentar Bu.
Pagi yang cerah, aku memutuskan untuk melihat tanaman-tanamanku. Sudah lama sekali rasanya aku tidak memberi pupuk. Loh, ada truk sampah. Ada tulisan, yuk pilah sampah. Aku story dulu deh, kayaknya lucu juga. Tapi sebentar, ada sesuatu yang menarik. Tahukah Sobat Hijau, dengan melakukan pemilahan sampah, ada banyak manfaatnya loh. Di antaranya, pertama, dengan melakukan pemilahan sampah, maka akan mengurangi timbulan sampah. Kedua, sampah yang sudah dipilah dapat bernilai ekonomi karena dapat disetorkan kepada bank sampah atau pengepul. Ketiga, memudahkan proses daur ulang. Baiklah, aku akan mulai memilah sampah. Aku akan menggunakan 5 buah kardus sebagai wadah untuk memilah sampah. Tempat sampah pertama akan aku buat untuk sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah, dan daun kering. Tempat sampah kedua untuk sampah guna ulang seperti botol kaca atau plastik dan kaleng makanan atau minuman. Tempat sampah ketiga adalah sampah daur ulang untuk kardus, koran bekas, wadah makanan karton, dan karton minuman. Tempat sampah keempat, sampah B3 untuk baterai bekas, aerosol atau racun serangga, lampu yang sudah rusak, dan batu baterai. Terakhir, untuk residu, seperti popok bayi, puntung rokok, dan sampah lainnya yang tidak bisa dimasukkan ke dalam 4 jenis sampah yang ada. Wah, ternyata semudah ini memilah sampah sendiri. Yuk, kita mulai pilah sampah dari rumah. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Halo. Selamat sore, Pak Riklik punten, rada panjang namanya. Rika Bagal. Terima kasih. Saya sempat keluarkan, tapi ini macet ini kayaknya. Tapi masih berjalan? Sudah selesai ya? Sudah stop? Sudah, Pak. Sudah. Terima kasih, itu selintas apa yang tadi disampaikan oleh Pak Riklik, kemudian oleh Pak Ketua Bundes, Pak Arika, bahwa memang seperti itulah salah satu kebijakan, arah kebijakan pengelolaan sampah di Sumedang. Saya coba akan share terkait dengan arah kebijakan, mohon izin Pak Riklik, Pak Rika, semua persiapan. Nah, baiklah. Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di Kabupaten Sumedang. Ini dasar hukumnya meliputi Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2021 tentang sampah rumah tangga dan sampah sisa rumah tangga. Kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang, yaitu nomor 2 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sisa rumah tangga. Ini kita sudah mempunyai, Pak. Nah, salah satu yang menjadi pucuk regulasi ini adalah kebijakan strategi nasional, bahwa runutnya kita sudah mempunyai Jaksrada yang substansinya yaitu melaksanakan amanat pasal 7 itu sebetulnya di Peraturan Presiden Nomor 97 tentang kebijakan strategi nasional, bahwa kita harus melaksanakan 2 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan pengurangan sampah dan kegiatan penanganan sampah. Target pengelolaan sampah berdasarkan RPJMD yaitu tahun 2018 sampai 2023 ini sebetulnya sudah
setting teman-teman para peserta bahwa ya sudah disetting 2018 sampai 2023 untuk Jakstranas dan Jakstrada itu harus matching sama, yaitu di pengurangan sekitar 30%, kemudian di penanganan sekitar 70%. Itu dari timbulan sampah. Timbulan sampah Sumedang dengan jumlah penduduk 1.154.000 itu timbulan sampah mencapai kurang lebih 420 ton per hari. Nah, ini harus terkelola. Pengelolaannya antara pengurangan dan penanganan ini 70-30%. Nah, ada beberapa pengelolaan sampah yang tadi disampaikan bahwa pengurangan itu lebih lanjut dinyatakan di dalam Jakstrada bahwa yang pertama yang dikenal dengan pembatasan timbulan sampah. Ini yang lebih dikenal dengan tadi oleh Pak Arika itu 3R, reduce, reuse, dan kemudian recycle. Inilah di proses pengurangan sampah. Nah, kemudian untuk penanganan sendiri ini mulai dari pemilahan, kemudian pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sampai ke tempat pemrosesan akhir. Itu yang disebut dengan penanganan. Nah, di sini bahwa teman-teman YPBB sudah berinisiasi di dalam melakukan pengolahan sampah yang diamanatkan oleh undang-undang, yaitu melakukan pengurangan sampah. Mudah-mudahan ke depannya ini bahwa Desa Gudang sudah mempunyai BSI, Bank Sampah Indo. Ini merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah pusat untuk Kabupaten Sumedang dalam rangka pengelolaan dalam pengurangan sampah. Kemudian penanganan ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah lewat Dinas LHK dengan memberikan pelayanan pengangkutan sampah. Sebetulnya penanganan sampah itu sendiri adalah hasil dari proses pengurangan. Artinya bahwa pengurangan sampah ini akhirnya adalah yang diangkut oleh dinas itu adalah residu. Residu itu adalah sesuatu sampah yang tidak berguna. Artinya sudah dipilah mana yang lebih mempunyai ekonomis, kemudian kita lakukan sebagai ekonomi sirkular seperti yang diceritakan oleh Pak Rika. Itu salah satunya. Kemudian terkait penanganan sampah rumah tangga ini, alhamdulillah tadi sudah dilaporkan oleh Pak Rikri bahwa teman-teman dari RW 01 Desa Gudang ini sudah melakukan pemilihan di rumahnya, baik organik, kemudian anorganik, kemudian juga sampah-sampah yang lainnya. Sehingga tidak dicampur adukan semua sampah ini yang akhirnya juga akan memberikan dampak yang kurang baik di lingkungan. Kemudian dari rumah ini organik juga sudah dilakukan juga oleh Pak Rikrik, jadi dengan komposternya, dengan compostingnya, dan mudah-mudahan juga dari organik ini juga bisa dilakukan pengolahannya lewat BSF oleh biokonversi maggot. Nah, kemudian untuk bank sampah sendiri, memang di sini teman-teman dari Desa Gudang kita belum memanfaatkan 100% terkait dengan fasilitas prasarana ini. Mudah-mudahan kedepannya akan kami bantu terkait dengan pengolahan bank sampah dimaksud Pak Rika. Insya Allah kami hanya tinggal menunggu ini sebetulnya arahan teknis dari kementerian. Kemarin kami sudah melakukan Zoom meeting juga dengan kementerian terkait dengan plastik kredit, Pak. Plastik kredit. Artinya teman-teman dari produsen, baik itu dari produk-produk Danone, banyak dari Aquanya, dari makan-makan itu mereka juga mensupport. Insya Allah kita menunggu arahan teknis dari kementerian. Lanjut, kemudian teknik pemilahan sampah ini teman-teman dari RW juga sudah melaksanakan bahwa untuk sampah B3 ini, khusus sampah B3 ini ada penanganan khusus mungkin
kita lebih kecenderungan di penanganan sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga. Ini sampah yang mudah terurai, kemudian sisa makanan, ini akan menjadikan sebagai bahan organik untuk komposter atau untuk menjadi produk makanan untuk biodigester lah di magotnya. Kemudian sampah yang dapat didaur ulang yaitu botol plastik, sampah yang dapat didaur ulang kembali, kemudian akhirnya kita memilah yang tidak terbuang atau yang disebut dengan residu. Ini akan dibawa dan diangkut ke tempat pemrosesan akhir sampah. Kemudian upaya pengurangan sampah di sumbernya, ini sudah saya jelaskan tadi, bahwa kita mempunyai target dari Jakstrada, Kabupaten Sumedang, sama yaitu pengurangan 30, kemudian dengan 70%. Kemudian ini termasuk jenis-jenis plastik, mungkin nanti Pak Rikdik akan lebih teknis lagi menjelaskan seperti apa contohnya apa saja yang termasuk jenis-jenis polimer di sini. Ini mungkin banyak yang kita jumpai dari produk-produk makanan kita yang berbungkus botol-botol plastik, seperti botol minuman minyak goreng, seperti yang akan kami tampilkan di sini. Nah, seperti ini. Ini adalah botol-botol contoh yang kehidupan keseharian kita sering menemani kita. Sebetulnya ini adalah bahan-bahan anorganik, bahan-bahan plastik yang memang bisa didaur ulang kembali atau mungkin digunakan kembali. Ini salah satu contohnya, ada PET, ada HDPE, ada PFC. Ini nanti secara di lapangan kita akan lebih intens karena nilai-nilai ekonomi dari plastik-plastik ini berbeda-beda di lapangan untuk nilai ekonominya Pak Rika. Jadi kami sudah juga menyurupai teman-teman bahwa dari macam-macam plastik ini juga berbeda harganya Pak. Jadi tutup botol kemudian dengan badannya itu sangat berbeda harganya. Nanti mungkin secara teknis kita juga akan turun ke lapangan sehingga teman-teman tidak membuang langsung begitu saja, memilahnya itu saja, tetapi lebih meningkatkan nilai finansialnya. Kemudian ini jenis-jenis logam termasuk aluminium, yang selama ini juga di aluminium kami, teman-teman dari pegiat lingkungan di Sukajaya ini sudah melakukan kerjasama Pak, khususnya di bungkus rokok, kami sudah melakukan pembinaan dan juga monitoring evaluasi. Dari bungkus rokok saja, ini kerjasama Rumah Kompos Sukajaya sudah menjual Pak, nilainya lumayan banget. Satu bungkus bekas rokok jarum coklat itu 800 karena produsen menerima kembali dari sisa bungkus rokok jarum itu. Alhamdulillah. Itu juga mudah-mudahan di Desa Gudang juga bisa melakukan hal seperti itu. Termasuk dari Coca-Cola, itu bisa nanti masuk Pak. Mudah-mudahan karena kita ada aturan juga yang mengikat mereka perjalanan sampah dari produsen itu. Kemudian kertas seperti ini juga, jadi ada duplex ini bekas-bekas sisa snack makanan rapat seperti itu juga kita manfaatkan kembali Pak untuk daur ulang dan yang lainnya. Ini mudah-mudahan juga teman-teman di PBB lebih ke teknis nanti di masyarakat agar semua yang diharapkan zero waste cities ini dapat terlaksana 100% lah gitu Pak. Selanjutnya gelas kaca. Nah ini potongan kaca juga tempo hari Pak Riki sudah menyampaikan terkait dengan ada beberapa sampah kaca. Sebetulnya dekat sekali Pak. Untuk Desa Gudang bisa bekerja sama dengan Desa Karasak. Di sana ada pengrajin. Di waktu yang lalu sudah melakukan surat dengan kami, dengan dinas, untuk meminta izin lah terkait dengan pengolahan sampah kaca ini. Mudah-mudahan juga teman-teman dari itu juga jangan sampai dibuang kita ke TPA. Ini juga bisa didaur ulang kembali. Kemudian ini adalah salah satu contoh juga pemanfaatan kembali sampah-sampah bekas
pembungkus makanan atau minuman atau juga deterjen. Ini Pak, ada beberapa TPS 3R yang kami bina sudah melakukan kegiatan penggunaan kembali dari sisa-sisa kopi. Mudah-mudahan dari Desa Gudang juga bisa bersinergi dengan TPS 3R Cinanjung, Pak. Ini mereka sudah memproduksi, hanya pasarnya kita belum membumingkan. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi UMKM lah dari hasil itu. Mereka sudah memproduksi kantong seperti ini, kemudian ada wadah tisu segala macam, mereka sudah memproduksi. Mudah-mudahan bisa kerjasama Pak Arika dari BUMDes untuk mengedukasi teman-teman masyarakatnya. Nah, kemudian penerapan program 3R ini sudah dijelaskan tadi, bahkan sekarang sudah ada 5R, kata Pak Arika, betul, recover repair itu. Kita tetap masih di 3R, mudah-mudahan 3R juga ini harus kita laksanakan betul-betul dengan penuh kesadaran lah gitu, sehingga pengolahan sampah di lingkungan dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian ini juga sebagai contoh saja, ini di Jepang atau mungkin bisa dicontoh di kita, bahwa memang kita perlu ada organisasi terkecil Pak di tembaga di rumah. Artinya mereka sebagai pengawas, kepala keluarga sebagai pengawas daripada alur sampah Pak. Artinya bahan-bahan kemarin juga saya lihat dari laporan Pak Rikrik juga sudah melaksanakan pemilahan dan ini organiknya lewat tong sampah yang sudah disediakan oleh teman-teman dari YPBB. Nah, tetapi kalau tidak diawasi dengan pengawasan sebagai penanggung jawabnya, misalnya kepala keluarga, juga akan kembali lagi nanti Pak, terlena sampah akan kembali lagi, tercampur lagi gitu kan. Artinya juga di rumah itu sudah pengawasan dari lingkup orang rumah itu sendiri. Nah, jangan sampai bahwa sebetulnya yang jadi masalah ini adalah bukan teknologi, tetapi mungkin perilaku kita. Kita harus bisa merubah perilaku masyarakat seperti apa. Membuang sampah itu memang enteng sekali gitu ya, tetapi dampaknya sangat luar biasa yang bisa menimbulkan bahaya banjir yang sekarang ini di wilayah-wilayah Jatinangor ini. Salah satunya kita menemukan beberapa sampah-sampah anorganik maupun sampah organik yang belum termanfaatkan. Ini salah satunya adalah perilaku kita. Mudah-mudahan Desa Gudang ini menjadikan pilot project ya Pak. Mudah-mudahan di pilot project untuk desa percontohan untuk Sumedang sebagai desa ZWT lah, zero waste cities itulah, yang bebas sampah Pak. Selanjutnya terima kasih, itu mungkin akhir daripada presentasi kami yang bisa dapat sampaikan dan saya simpulkan. Yang pertama adalah pengurangan dan penanganan yang harus dilakukan di masyarakat. Kemudian pengurangan itu sendiri dengan 3R-nya. Itu mungkin Bapak-Bapak peserta webinar, mudah-mudahan harapan kami dari Dinas selaku perpanjangan dari pemerintah daerah agar pertama adalah penguatan koordinasi kerjasama antara pemerintah pusat juga, kemudian pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah desa dalam rangka peningkatan kapasitasnya kelembagaan sebagai sumber daya manusia. Terutama alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Desa Gudang dan seluruh jajarannya yang sudah bekerjasama dengan YPBB dalam melakukan webinar ini. Mudah-mudahan memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat, Pak. Khususnya Desa Gudang dan umumnya masyarakat Sumedang. Secara lebih berkualitas dan cepat sesuai dengan jargon Pak Bupati kita, Pak, melesat gitu Pak ya. Gitu, sehingga pengolahan sampah di Kabupaten Sumedang ini dapat terencana, kemudian terpadu, terprogram, sehingga mewujudkan Sumedang yang bersih atau Sumedang Kota Beludu. Itu mungkin
amanat terakhir dari Pak Kadis menyampaikan, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan itu. Sampai di tahun 2005, Jakstrada kita tercapai minimal sampailah di 25% untuk pengurangan dan penanganan di 65% juga alhamdulillah gitu. Nah, perlu sampaikan juga, mohon maaf satu lagi Bu moderator, bahwa Jakstrada kita ini pencapaiannya untuk pengurangan baru 6% Pak. Seluruh di Kabupaten Sumedang ini kita pengurangan yang dilaporkan ke kementerian itu baru 6%. Kemudian untuk penanganan itu sendiri baru 27%, kurang lebih. Nah, ini juga menjadikan semangat kita bagaimana caranya teman-teman YPBB juga memberikan edukasi juga, tidak hanya mungkin di LH, ini kan tanggung jawab kita semua, dan saya sangat bersyukur sekali dengan adanya teman-teman dari YPBB. Terima kasih Pak Rikrik yang sudah membantu pemerintah di dalam langkah penanganan dan pengolahan sampah ini. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Iwan. Dari penyampaian materinya tadi, yang paling penting adalah bukan masalah dari teknologinya ya Pak, tapi dari kebiasaan kita itu tadi yang sangat harus kita renungkan bersama-sama gitu ya Pak. Terima kasih Bapak. Mungkin langsung saja kita ke sesi diskusi atau tanya jawab yang teman-teman bisa langsung kirim pertanyaannya di kolom komentar ataupun raise hand terlebih dahulu untuk open mic dan open kameranya. Nah, di sini sudah ada pertanyaan yang masuk ya, Bapak-bapak sekalian. Mungkin langsung saja saya bacakan karena kita juga terhalang oleh waktu gitu, biar lebih efektif. Pertanyaannya dari Ruang Hidup Institut, katanya, dari hasil pengamatan yang kami lakukan, permasalahan sampah ini hadir dikarenakan salah satu faktor yang sangat mendasar, yaitu ekonomi. Tidak sedikit masyarakat yang akhirnya terpaksa harus membeli barang-barang kemasan sekali pakai karena keadaan ekonomi mereka. Bukan karena perihal sadar atau tidak sadar saja. Pada akhirnya akan menjadi sangat tepat jika para pegiat lingkungan ini tidak hanya bicara soal kebersihan lingkungan saja, tapi ada pembicaraan tentang sustainable economy. Yang ingin kami tanyakan adalah akan sampai sejauh mana gerakan-gerakan ini bertahan dengan kondisi ekonomi yang setiap harinya tidak stabil, terlebih dengan banyaknya problem lain yang akhirnya mempengaruhi isu lingkungan ini. Antisipasi apa yang nantinya akan atau sudah dilakukan dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi masyarakat di masa mendatang ketika ekonomi masyarakat, pegiat lingkungan, dan pemerintah sektor lingkungan sama-sama buruk. Terima kasih. Mungkin kalau bisa dirangkum pertanyaannya mengenai sustainable economy, bagaimana gitu ya Pak? Mungkin boleh dijawab oleh siapa duluan Bapak, mangga? Boleh. Kalau berbicara ekonomi kayaknya dengan BUMDes nih, Teh moderator. Ya, Teh Siva. Hatur nuhun, terima kasih ke kawan-kawan yang sudah memperhatikan dan menonton saat ini. Terima kasih pertanyaannya. Hatur nuhun, Ruang Hidup Institut, betul sekali. Kalau kita berbicara tentang semua gerakan ataupun apapun itu namanya dalam hal gerakan-gerakan sosial, tentu keberlanjutanlah yang paling penting. Dan kadangkala manusia itu bergerak ya perut dulu. Kalau kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, baru kita bisa berpikir kebutuhan dasar yang lainnya ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Nah, saat ini yang di Desa Gudang, kenapa kita mulai dari sampah dulu? Pada saat Kepala Desa Gudang baru terpilih tahun kemarin, dan lalu menunjuk saya memberikan amanah bersama Ketua BPD untuk menjadi BUMDes, saya di BUMDes, amanat pertama dari Kepala Desa adalah pengelolaan sampah. Artinya, Kepala Desa Gudang dan pemerintahan Desa Gudang itu sudah berpikir bagaimana nih pengelolaan sampah ini dengan pendekatan keekonomian gitu. Karena betul sekali
pendekatan ekonomi ini sangat penting untuk keberlanjutan program. Kemarin kita sudah bertemu dengan para penggerak PKK dan kader Posyandu dengan Dinas Kependudukan dan P3A-nya. Mereka meluncurkan di Desa Gudang juga tentang desa keluarga berprestasi. Nah, di situ ada fungsi 8 fungsi keluarga. Nah, berhubungan tadi dengan share screen yang Pak Iwan, bagaimana pemilahan sampah itu dimulai dari keluarga, dan fungsi tentu 8 fungsi keluarga itu salah satunya adalah ekonomi. Nah, di sini sangat berkaitan antara bagaimana pengelolaan sampah dan nanti kita pengelolaan secara ekonominya, Pak. Makanya bank sampah induk di Desa Gudang yang dulu belum kita aktifkan dari dulu, pada saat kepala desa hadir, kita di desa berpikir nih bagaimana kita BSI ini menjadi center point bagi pengelolaan sampah secara ekonomi. Bukan hanya saja kita mohon maaf menjadi tukang rongsok, bukan, tapi bagaimana kita menciptakan ekonominya di sana gitu dengan sistem yang lebih baik. Makanya kami dari Desa Gudang sangat berterima kasih kepada YPBB yang bisa set up sistemnya di Desa Gudang. Bukan hanya set up sistem secara pengelolaan sampahnya, tapi nanti bagaimana ekonominya berkelanjutan. Nah, gerakan-gerakannya yang sudah konkret akan kita laksanakan setelah nanti sekarang pemanasan nih. Dulu ada kita bikin program World Clean Up Day, itu pemanasan kita, lalu naik ke sekarang kerjasama dengan YPBB dengan RW model RW1. Nah, selanjutnya konsep kita adalah mengaktifkan BSI-nya. Nah, pertama kita sudah siap kerjasama dengan yang Magot tadi yang saya ceritakan. Yang kedua adalah nah ini sekarang kan isu minyak goreng lagi naik nih. Maka kita siap menampung jelantah dari semua warga. Orang lain cari minyak gorengnya, kita siap menampung jelantahnya. Untuk apa? Untuk biodiesel, karena ternyata ada beberapa oknum-oknum yang jelantah itu dimurnikan kembali, dibersihkan kembali, dan dipakai kembali, dan itu akan sangat berbahaya. Jadi itu hal-hal yang dasar, dan memang betul Pak Tahyudin hatur nuhun, sampah permasalahan klasik saat ini ya, dari mulai segala. Saya pernah heureuy kalau pada waktu naik gunung kita tersesat, bagaimana cara kita pulang? Cari yang ada sampahnya. Berarti itu ada manusia. Berarti ya dari dulu gitu. Di mana ada sampah, di situ ada manusia. Dan betul Pak Iwan, kita daerah Tanjung Sari ini menjadi kawasan perkotaan Jatinangor, sehingga akan semakin banyak orang, akan semakin banyak sampah. Dan mudah-mudahan dari Ruang Hidup Institut nanti kita bisa berkolaborasikan, Teteh, bagaimana Desa Gudang ini bukan hanya dari sisi sosialnya, tapi dari sisi ekonominya juga kita bisa lanjutkan. Begitu Teh Siva, hatur nuhun Teh Siva dan kawan-kawan yang lain. Halo, oh sudah ya Pak. Ya ya. Nah, itu jawaban dari Pak Arika Karda sebagai BUMDes. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Rikrik atau Pak Iwan. Tidak ada. Tidak ada sepertinya ya. Jadi itu tadi dari Pak Arika. Sudah dipikirkan mengenai konsep-konsep perekonomian, tinggal mungkin dijalankan, dan jika semuanya bekerja sama, maka program ini akan terus berjalan gitu ya Pak? Ya, betul sekali. Jadi nanti Teh Siva, Bank Sampah Induk ini kita betul-betul kerjasama dengan BRI, bank asli gitu. Jadi orang teh ulah ngaku-ngaku BSI bank-bangan, tapi jadi bank-bangan gitu ya, bank asal-asalan tanpa sistem manajemen perbankan yang benar gitu. Makanya kemarin saya sudah berbicara dengan kepala unit BRI-nya di Tanjung Sari, bagaimana kita Bank Sampah Induk ini betul-betul memakai sistem perbankan yang benar, minimal pencatatan dan segalanya didigitalisasi dan memiliki rekening untuk masyarakat yang sekarang kita kerjasama dengan Bank BRI. Nah, di situ nanti akan muncul lah, mudah-mudahan
masalah-masalah klasik di pemerintahan desa seperti PBB yang telat bayar, ataupun misalnya pengelolaan sampah kan kita ada iuran atau apapun. Nah itu bisa jadi tabungan dari sana. Jadi akhirnya itu bisa kembali lagi ke masyarakat gitu Pak Iwan meren. Mudah-mudahan Pak doakan Pak Desa Gudang tiasa melaksanakan. Satu lagi mungkin tambahan Bu Sipa, Pak Arika, perlu kami sampaikan juga bahwa memang di Desa Gudang ini sudah terbangun bank sampah induk. Namun kenyataannya sekarang kita lagi mangkrak. Terus terang saja kita lagi mangkrak karena memang di aturan bank sampah yang diterbitkan oleh Kementerian LHK ini juga kita menunggu arahan teknis tadi. Jadi kalau untuk membentuk bank sampah unit kita bisa Pak. Nanti sementara kita bantu Pak Arika di BUMDesnya kita bentuk bank sampah unit. Mudah-mudahan nanti juga bank sampah induknya dikelola oleh Desa Gudang gitu. Karena bank sampah induk ini unitnya adalah satu kabupaten Pak. Kita mempunyai dua bank sampah induk. Yang pertama itu jadi Desa Gudang, yang kedua adalah di Sumedang Kota. Itu di bangunannya dekat Gedung Nusantara. Tapi kita juga belum optimal. Nah, mudah-mudahan dengan jabatan kami sekarang ini Pak, kita di fungsional, saya akan lebih intern, mungkin akan memberikan penyuluhan terkait dengan pembentukan bank sampah unitnya Pak. Nah, kemudian juga kolaborasi dengan para pengepul Pak. Para pengepul ini yang betul-betul memberikan kontribusi yang nyata kepada kita Pak. Jangan sampai kita juga dianjuk segala macam lah gitu ya dari teman-teman itu. Nah, tempo hari juga kami sudah melakukan studi banding ke Ciamis yang memang ini sudah luar biasa Pak. Sampai dari Pak nasabah bank sampah ini mereka sudah ada simpan pinjamnya Pak. Tidak hanya kita menabung tetapi simpan pinjamnya. Sampai kami mewawancari salah satu nasabahnya, mereka sudah 1 tahun mereka dibuka tabungannya ada yang dapat 5 atau 10 juta. Luar biasa Pak. Itu dari sampah. Dari sampah, mudah-mudahan ke depannya juga minimal Desa Gudang ini yang sudah ada kerjasama dengan DPBB bisa lebih eksis nanti dan jadi percontohan Pak untuk Kabupaten Sumedang yang lainnya, desa-desa yang lainnya Pak. Insya Allah Pak Rika ya, kita juga Pak Rikrik akan intern lah, mudah-mudahan ini salah satu kita manfaatkan momen-momen ini agar pengolahan sampah, pengurangan terutama kemarin kita kelola sampah, kurangi emisi itu, dan juga kita bangun proklimnya lah, program kampung iklimnya. Insya Allah juga akan kami coba komunikasikan dengan pemerintah pusat. Itu mungkin tambahan Bu Sipa. Hatur nuhun Pak Iwan. Hatur nuhun Pak Iwan atas pemaparannya. Yang ditambahkan juga terima kasih Pak Arika. Tadi seperti itu ya penjelasannya. Kemudian ini ada yang raise hand dari Pak Henry BSN LPBI NU Sumedang. Mangga Bapak silakan open mic dan open kamera untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Iwan dari DLHK Sumedang, Kang Arika dari BUMDes, dan Pak Rikrik. Mohon maaf ya kami login terlambat nih, baru tahu informasinya tentang ada Zoom meeting dari dalam rangka HPSN. Saya tertarik sekali dengan webinar ini. Ini yang ini hanya sekedar ini aja, masukan aja Kang Arika ya. Kebetulan kalau memang di gudang itu sudah ada kegiatan untuk yang bergelut dalam bidang sampah, alangkah lebih baiknya itu bisa berkolaborasi dengan dengan pemerintahan desa yang mana dalam pengolahannya itu kami pernah literasi tentang gerakan sampah yang dilakukan oleh Desa Cisayong, di mana mereka mengumpulkan sampah-sampah itu dengan cara memfasilitasi kepada warganya apabila warga ingin atau membutuhkan yang berkaitan dengan surat menyurat di desa. Nah, di Cisayong itu
mereka diinformasikan kepadanya supaya membawa sampah anorganik gitu ya. Jadi ketika mereka membuat surat ke desa itu, mereka diperintahkan untuk membawa sampah anorganik dan sampah tersebut dimanfaatkan oleh pemerintahan desa. Nah, langkah lebih baiknya pemerintahan Gudang juga bisa menerapkan hal tersebut, karena saya pikir kan sekarang banyak warga yang membuat surat ke desa itu tiap hari itu banyak. Nah, apabila hal itu dilakukan, mungkin akan lebih bermanfaat gitu kan. Kita tahu bahwa warga Gudang itu sangat banyak sekali. Itu usulan yang pertama, Kang Rika ya. Kemudian yang kedua, sekarang itu kan lagi boomingnya tentang gerakan sedekah sampah, ya, gerakan sedekah sampah. Nah ini apakah di RW 1 juga sudah dilakukan hal tersebut atau bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh RW 1 tersebut tentang sampah? Saya belum tahu tentang gerakan Jarwas itu gimana ya. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di sini kami memang dalam lembaga termasuk BSN Pak ya, Bank Sampah Nusantara, LPBI NU Sumedang. Tapi kami belum bergerak di bidang sampahnya. Makanya kami ingin istilahnya lebih bisa menggelutkan hal tersebut dengan pemerintahan Desa Gudang. Kemudian hal yang mungkin baru kami lakukan hanya sekedar dalam kegiatan untuk membuat sebuah produk yang ramah lingkungan. Kebetulan BSN LPBI NU Sumedang ini sudah membuat produk yang ramah lingkungan yang bisa istilahnya meminimalisir jumlah sampah, yang mana jumlah sampah ini banyak dihasilkan dari kaum wanita. Kami buat sebuah produk Pak, yaitu pembalut kain, ya, pembalut kain yang dimana pembalut kain tersebut terbuat dari katun bambu. Nah itu kami berguna untuk meminimalisir kaum wanita menggunakan pembalut yang konvensional. Di mana kita tahu bahwa pembalut yang konvensional itu kan hampir dalam satu hari itu perempuan menghabiskan 4-5 pembalut tersebut. Nah kami baru bergerak dalam bidang itu. Sementara dalam hal persampahan mungkin kami perlu berguru kepada pemerintahan Desa Gudang, karena terus terang Pak, kalau BSN itu kan kami juga dari pusat, kalau ingin membuat TPS 3R itu minimal, ya kalau ingin mendapat bantuan mesin harus ada TPS 3R-nya. Sementara kami tidak punya lahan, gitu kan. Paling bisa mencontoh ke Desa Gudang ataupun sudah ada TPS 3R-nya. Mungkin itu saja Kang Arika ya, sebagai informasi, dan minta pencerahannya juga dari Pak Iwan, dari DLHK, bagaimana ke depannya supaya kegiatan yang berkaitan dengan sampah di Tanjung Sari itu lebih meningkat kembali, karena saya tahu Pak di desa kami juga kan ada di Jatisari ya tentang itu, tapi kami lihat pengelolaannya belum maksimal, supaya nanti dari DLHK juga lebih memaksimalkan supaya turun ke lapangan desa mana aja yang sudah ada tempat itunya, supaya lebih diaktifkan kembali, jangan sampai sampah itu menumpuk gitu kan. Kelihatannya tidak enak. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh Bapak bisa langsung ditanggapi barusan pertanyaan dan pernyataan dari Bapak Henry ya. Enggak. Kalau boleh dirangkum. Boleh saya dulu, Bu Sipa. Boleh, mangga. Ini saya akan menjawab dari Pak Henry. Pak Henry, alhamdulillah, terima kasih Pak Henry. Dari Desa Cisayong ya Pak, Dusun Cisayong. Ya, jadi Dinas LH ke depannya gini Pak, bahwa perlu kami informasikan TPS 3R yang sudah terbangun dari dana pemerintah pusat lewat Das Citarum Harumnya itu sejumlah hampir 28 Pak, 28 TPS 3R nih di wilayah barat. Ini semua wilayah barat ini mendapatkan prioritas dari pemerintah Pak Jokowi. Ada beberapa memang di Jatisari itu memang senior Pak, itu TPS 3R Poklampah, itu namanya kelompok pengolah sampah.
Itu paling senior. Itu paling senior, memang keberadaannya memang sampai saat ini terkait dengan prasarananya sangat memprihatinkan. Nah, di sini juga perlu terlibat juga pemerintah desa ini, Pak Arika, karena terkait dengan pengolahan sampah ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah saja. Dari Zoom yang saya lakukan, memang kita sharing dari pemerintah pusat, ini tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan sampah sebetulnya. Untuk skup hanya parsial saja, tetapi dari pusat, kemudian provinsi, kemudian pemerintah daerah, maupun pemerintah desanya. Salah satunya bahwa di dalam klausul kemarin dalam Nusa Bank, kami juga menyampaikan ke Bapeda bahwa untuk fasilitas pengolahan sampah desa itu bisa melakukan pengajuan, Pak, di dalam dana desanya. Artinya kita jangan menunggu bantuan pemerintah daerah lewat dinas LH-nya, karena keterbatasan kami di anggaran. Nah, sampai kemarin juga kenapa tidak pemerintah pusat juga merespon baik, dana desa itu juga bisa dilakukan untuk penanganan pengolahan persampahannya, Pak. Misal contoh kemarin saja dari desa Hegarmana, contohnya. Desa Hegarmana ini kita sudah lewat BUMDes, Pak. Sekarang hanya baru penanganan saja sebetulnya. Tetapi pengurangan lebih jauh dari Pak Arika dengan Pak Rigriknya gitu. Mereka sudah membelikan sebuah transportasi mobil, Pak, armada truk. Jadi mereka sudah kerjasama dengan LH mengangkut timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, kemudian dibawa ke bus air. Tapi itu juga tidak menyelesaikan masalah, Pak. Yang akhirnya nanti juga sampah terkumpul semua di TPA. TPA kita ini baru satu, Pak. Hanya satu yang beroperasional dari 3 yang direncanakan. Yang pertama adalah yang sekarang operasional adalah TPA Ciberem, Pak. Sangat jauh, Pak. Apalagi dari Tanjung Sari, Pak Rikrik ya. Itu perjalanannya teman-teman kami melakukan penanganan sampah sampai ke TPA itu 2 jam, Pak. Bahkan sampai 3 jam pulang pergi. Nah, ini juga merepotkan kami dalam rangka pelayanan ke masyarakat. Kemudian yang kedua juga mudah-mudahan di tahun ini juga kita akan bangun TPA Cijeruk. Ini lebih dekat lagi nanti, Pak, yang berada di Charles Pangeran di atasnya. Ini dari sumber dana pemerintah pusat lewat Kementerian PUPR. Itu mungkin Pak Henry, kedepannya memang kita sudah berencana akan turun ke lapangan karena memang personel kami di sini di Dinas LH ini kita tidak mempunyai personil yang seperti Dinas Pertanian, Pak, penyuluh-penyuluh yang lainnya. Makanya di Dinas LH ini saya dari kepala seksi di penyetaraan jabatan fungsional, mudah-mudahan kami bisa langsung terjun, Pak, dengan fungsionalnya ini. Itu aja mungkin Pak Henry, insya Allah nanti kami bantu dalam rangka sosialisasi, penyuluhan maupun edukasi ke masyarakat. Nah, untuk anggaran itu juga kami informasikan bisa dari dana desa. Terima kasih Bu Sipa atas kesempatannya. Ya, terima kasih Pak Iwan atas tanggapannya. Ini tadi pertanyaan beberapa sudah dijawab ya yang di kolom chat, yang barusan dari Pak Thomas. Bentar. Chatnya, izin bertanya, apakah yang sangat berperan penting dalam mengatasi permasalahan sampah hanyalah masyarakat saja? Bukannya produsen juga sangat berperan sangat besar dalam memproduksi kemasan sekali pakai yang sulit terurai dan sebagainya. Apakah ke depannya program Zero Waste ini bisa mengintervensi pada tataran produsen juga? Sebelumnya terima kasih. Kemudian sudah dijawab ya oleh Pak Rikrik di kolom chat, beberapa program JWC adalah mengadvokasi tentang regulasi dan tentunya peran pemerintah sangat penting. Itu sudah dijawab. Kang, mungkin nanti bisa, karena kita sudah terhalang waktu yang sebentar lagi, nanti beberapa pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke Instagramnya, baik dari BUMDes ataupun dari Instagramnya Zero Waste, ada mungkin ya Kang ya? Nanti bisa. Nah itu mungkin saya akan membacakan mengenai closing speech-nya terlebih dahulu.
yaitu penanganan sampah ini berdasarkan berwawasan lingkungan yang berkolaborasi dengan masyarakat, perangkat desa, perangkat yang disertai dengan perputaran ekonominya. Karena mengenai penanganan sampah bukan tentang seberapa tinggi teknologinya, melainkan tentang kesadaran kita sebagai masyarakat. Mungkin segitu dari kami, semoga program ini bisa berjalan lebih maju lagi, bisa berkelanjutan dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Sekian dari saya, mungkin ya Bapak-Bapak, mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan dan ucapan. Saya kembalikan lagi ke MC, ke Teh Mei. Mangga. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memimpin jalannya pematerian sekaligus diskusi, dan tak lupa terima kasih juga kepada 3 pemateri yang sangat luar biasa telah berkenan hadir di acara webinar kali ini. Sebelum penutupan akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada operator disiapkan, saya akan memberikan aba-aba untuk memimpin dokumentasi. Hadirin mohon on cam dan bersiap menyiapkan wajah dengan ekspresi terbaiknya. Baik, kita tunggu untuk on cam. Oke, bersiap semuanya. Sesi 1. 1, 2. Oke. Sesi 2. Bersiap. 1, 2. Ya, baik, terima kasih. Acara demi acara sudah selesai. Semoga webinar kali ini memberikan banyak manfaat, ilmu, serta wawasan yang bisa diamalkan. Sebelum ditutup, saya selaku pembawa acara pertemuan webinar hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu serta seluruh peserta webinar. Mari kita tutup acara webinar kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Satu pantun penutup dari saya. Ikut webinar dengan senang hati karena ilmu sangatlah butuh. Saya Melani pamit undur diri. Allahumma biqillah pamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan hadirin diperbolehkan untuk meninggalkan meeting. Atur nuhun kasadayana. Nanti kalau sudah bisa offline, ditunggu di Desa Gudang untuk berdiskusi. Iya. Ayo Pak Iwan, anak aja. Terima kasih Pak Iwan, Pak Rikri, Pak Rika. Nanti kita akan ketemu di Desa Gudang dengan Pak Rika. Nah, teman-teman yang lainnya silakan kita jadwalkan saja. Ya, Pak Tahyudin, kawan-kawan Ruang Hidup, dan yang lainnya, dari lembaga-lembaga yang lainnya, mari kita berkolaborasi dari LPBI NU. Desa Gudang siap berkolaborasi dengan seluruh pihak, Pak. Siap, Pak Ari. Nanti kita kopdar ya. Siap, hatur nuhun. Ya. Izin live Pak Rika, izin live Pak Rika dan rekan-rekan sekalian peserta Zoom. Hatur nuhun Pak Iwan. Turun Pak Iwan. Salam kanggo Pak Tatang. Salam kanggo Pak Kabid, salam Pak. Pak Kabid Tatang, salam ti Kadaka gitu. Pak Kabid judul. Alhamdulillah. Hatur nuhun kawan-kawan. Hatur nuhun Bapak. Kang Iman, hatur nuhun. Pak Sekdes. Pak Ketua BPD, hatur nuhun. Sadayana. Teh Siva, hatur nuhun ya. Hatur nuhun oke Bapak, sami-sami. Oke, ngobrol di Tanjung Sarinya, di Desa Gudang. Assalamualaikum. Yap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, kerja.
Peserta udah recording dimatiin dulu mungkin kalau udah beres.